di jadwal kita judulnya rekayasa pakan ya. Rekayasa pakan. Bapak Ibu ada yang ngajar pakan? Siapa yang ngajar pakan? Nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Kita sharing kok di sini. Bu, siapa yang ngajar pakan? Ibu Parahita. Siapa? Iya benar ya, Parahita ya. Ya mohon maaf ya, saya agak mudah. Agak tidak mudah untuk menangkap. Jadi alhamdulillah saya dipercaya untuk difokuskan, memang konsentrasinya lebih ke pakan. Kenapa di pakan? Karena memang kemarin saat tesis S2 saya juga ngambilnya tentang nutrisi dan pakan. Jadi di sini juga saya lebih sering mainannya tentang mainan pakan gitu. Jadi kita bermain-main aja di sini, bermain-main tapi bermanfaat gitu ya Bapak Ibu ya. Main-main tapi bermanfaat. Kalau kita tahu ilmu pakan, ilmu nutrisi, itu sebenarnya kuncinya untuk budidaya itu salah satunya ada di pakan. Kalau tadi pagi Pak Adi udah semangat gitu ya. Pak Adi udah semangat, sudah menjelaskan tentang berbagai rekayasa gitu ya, rekayasa-rekayasa yang ada di bidang budidaya perikanan. Alhamdulillah saya yakin Bapak Ibu dapat banyak sekali informasi. Betul? Banyak. Kok Ibu senyum-senyum sih? Banyak sekali informasi, bahkan mungkin hal-hal baru atau yang baru dengar gitu ya, apa gitu ya. Ya, itu adalah salah satu untuk menambah wawasan kita. Alhamdulillah beliau juga berkenan tadi. Jadi memang kalau kita bicara budidaya itu luas ya Bapak Ibu ya, kita luas sekali. Yang kita pelihara kuncinya kalau kita bicara budidaya itu ada di airnya, di pakan. Itu yang dua yang penting gitu. Nah, tadi saya bilang kita akan bicara tentang tantangan dan peluang. Tantangan pertama untuk saya, tantangannya adalah saya harus berhadapan pada Bapak Ibu dengan Bapak Ibu semua di jam-jam rawan, gitu ya. Itu tantangan saya, gitu ya. Termasuk tantangan untuk Bapak Ibu semua. Karena Bapak Ibu harus mendengarkan saya cerita, gitu ya. Kenapa saya bilang saya cerita? Saya nggak mau bilang saya menjelaskan, gitu ya. Kita banyak cerita aja, kita sharing, gitu ya. Karena saya yakin Bapak Ibu juga pasti sudah punya pengalaman masing-masing, nggak dari nol lagi semuanya, gitu. Jadi ini peluang saya, gitu. Peluang saya Bapak Ibu nggak dari nol berangkatnya, tapi Bapak Ibu sudah punya basic, gitu ya. Nah, kalau di pakan tantangannya apa Bapak Ibu? Ini, tadi Pak Adi juga saya yakin udah cerita banyak. Ada produksi aquaculture. Produksi aquaculture, ini dunia semakin meningkat dan signifikan. Tadi saya yakin Pak Adi sudah menyinggung banyak tentang bagaimana kebutuhan ikan di Indonesia. Ataupun kebutuhan ikan di skala ekspor. Tadi yang dijelaskan sama Pak Adi di sini ya, banyak sekali peluang-peluang yang harus bisa kita baca. Gitu. Nah ini jelas dia meningkat secara signifikan beberapa dekade terakhir. Gitu, itu pasti. Dengan kebutuhan yang meningkat pasti perlu ada pemasukan, gitu ya, perlu ada inputnya, gitu. Nah ini kita tahu dia sebagai sumber protein dunia. Kalau kita lihat dari data di tahun 1990, ini kebutuhan ikan ini masih kurang dari 20 juta ton, gitu. Ini dari data. Terus kemudian ada peningkatan kebutuhan di tahun 2018, ini sudah lebih dari 100 juta ton. Kenapa? Karena memang tingkat konsumsi manusia itu pasti meningkat dengan bertambahnya jumlah populasi, gitu. Nah ini yang jadi peluang untuk kita. Nih ya, di sini ada penangkapan, di sini ada budidaya. Di sini terjadi potensi dan tantangan buat kita semua untuk bagaimana mengembangkan perikanan, khususnya budidaya, untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas. Nah, ini budidaya sekarang juga sudah semakin punya keterbatasan. Keterbatasan lahan itu sebagai salah satu hambatan. Nah, kenapa? Makanya sekarang sudah mulai ada intensifikasi budidaya. Dengan lahan yang terbatas, dengan potensi yang kita punya, kita harus apa nih, gitu kan? Kita harus apa? Nah ini ada less inputnya. Kenapa ini kedip-kedip ya? Gitu. Jadi di sini produksi meningkat, sumber daya atau investasi ini juga semakin meningkat. Di sini kalau less inputnya sedikit, ini kalau ditambah dengan kebutuhan yang semakin meningkat,
intensifikasi ini jadi salah satu program andalan. Program andalan untuk kita semua. Di sini ada program intensifikasi terbukti meningkatkan produksi budidaya untuk meningkatkan produksi atau cost input yang dibutuhkan dan limbah polusi juga semakin besar gitu. Jadi semakin banyak yang masuk, pasti limbahnya juga semakin besar, potensi atau inefisiensi ini juga semakin besar. Makanya kenapa salah satu diklat kita sekarang rekayasa-rekayasa nih kemarin. Ada rekayasa bioteknologi, ada rekayasa teknologinya gitu ya. Itu yang kita coba deh ambil yang lagi tren sekarang gitu. Termasuk rekayasa pakan. Apalagi sekarang tantangannya sudah kita diminta untuk ramah lingkungan. Ke situ arahnya. Nah, ini input ini menjamin visibility produksi atau bahan-bahan kimia. Kalau kita tahu di dalam budidaya ini pasti terlibat, masuk ke dalamnya. Ada antibiotik, ada desinfektan, ada pupuk, ada hormon. Ini yang terlibat di dalam proses budidaya. Belum pakannya masuk ke sini. Ini baru perlakuan-perlakuan atau treatment yang digunakan untuk mendukung produksi perikanan. Jadi di sini ada potensi residu. Ini ada antibiotik, ada desinfektan, ada pupuk, ada hormon. Nah, ini kenapa dia bisa jadi residu? Karena sekarang saat ini kemarin-kemarin termaksud ya, itu dia masih banyak yang menggunakan bahan-bahan sintetis. Gitu. Dia masih banyak pakai bahan. Pokoknya produksinya banyak. Pokoknya nanti ikan saya bisa panen banyak. Pakan boleh dijor, obat-obatan dijor. Yang penting ikannya sehat, produksinya banyak, pakannya banyak, bagus, semuanya dijor-jor di sini. Gitu. Nah, ini yang bisa membawa bahaya bagi lingkungan dan manusianya. Nah, ini penggunaan ini juga harus bertanggung jawab. Ini yang kita mulai flashback lagi. Kita mulai flashback, kita mulai coba deh kita lihat lagi gitu ya. Gimana sih kondisi-kondisi budidaya. Makanya mulai ada rekayasa-rekayasa sekarang yang sifatnya sudah mulai ke back to nature. Salah satunya di pakan. Itu peluang kita. Peluang orang-orang pakan, peluang orang-orang nutrisi mainnya di situ. Gitu. Nah, ini ada beberapa membutuhkan biaya besar. Terus juga dia perlu dicari alternatif yang lebih eco-friendly tadi. Back to nature. Eco-friendly, tidak berbahaya bagi manusia, mudah ditemukan, juga digunakan serta terjangkau. Nah, ini tantangannya Bapak Ibu, semakin banyaknya masukan-masukan bahan-bahan sintetis gitu ya. Ini ikan-ikan lama-lama mulai ada yang kolaps, mulai gampang terserang penyakit. Kalau kita lihat zaman dulu, orang-orang zaman dulu itu rata-rata masih sehat-sehat ya. Mereka sehat-sehat karena nggak kebanyakan apa, bahan-bahan kimia mereka nggak main gitu ya. Mereka nggak main bahan-bahan kimia, masih banyak yang sehat karena memang banyak yang mengandalkan dari bahan-bahan alam gitu. Bahan-bahan alam, bahan-bahan yang ramah lingkungan. Nah, ini kalau kita lihat tingkat kematian, kadang ada blooming plankton kalau kita biasa kalau di sini ada jangari itu ya. Ada jangari, ada waduk gitu. Ada waduk di sana biasanya ada jaring apung. Jaring apung di sana kasusnya juga sudah mulai naik, kasusnya yang naik. Kenapa? Karena ternyata ikan-ikan di sana sudah banyak yang mati, mendadak, tahu-tahu nanti juga sudah ada di atas gitu ya, dari blooming plankton itu banyak korban-korban ikan yang memang bisa menyebabkan kerugian untuk ikan. Nah, ini sekarang jadi tantangan, gimana sih caranya meningkatkan produksi tanpa harus, atau mengurangi lah minimal. Mengurangi bahan-bahan yang sintetis tadi. Nah, ini peluangnya. Pembuatan pakan berkualitas yang mampu meningkatkan produksi perikanan. Ini tantangan kita bersama. Nah, kita mulai masuk ke pakan. Bapak Ibu, kalau kita tahu, pakan itu selain sebagai sumber energi, betul ya? Sumber energinya apa sih dari pakan? Protein. Sumber energi utamanya apa? Protein. Karbohidrat. Apa sumber energi utama dari pakan apa?
Protein. Benar. Kita kembali lagi. Kita kembali lagi ya. Kalau kita lihat nutrisi ya, kita kembali ke nutrisi lagi. Di situ biasanya kita kenal ada 5 ya. Pasti Bapak Ibu udah hafal semuanya. Apa aja? Karbohidrat. Terus protein, lemak, vitamin, mineral. Protein ini untuk apa? Menyusun apa? Menyusun jaringan sel yang rusak. Terus pertumbuhan. Terus reproduksi. Untuk reproduksi bisa. Terus kemudian apalagi tadi karbohidrat. Karbohidrat ini fungsinya untuk apa? Energi. Apa? Ada yang masih ingat? Hayo. Karbohidrat buat apa sih? Kenapa dia dibutuhkan di pakan? Untuk ya karbohidrat kandungannya pasti didapatnya dari serat. Serat ini untuk apa nantinya? Karbohidrat ini kalau dipecah dia jadi apa? Ada glukosa, glikogen, gitu ya. Masih ingat? Biar nggak ngantuk.